Di segmen ini akan dibahas infrastruktur cloud. Akan dibagi menjadi 3 subsegmen, definisi istilah, data center, dan cloud software. Baik, yang pertama, yang dimaksud dengan infrastruktur cloud adalah sekumpulan hardware dan software yang diperlukan untuk menyediakan layanan cloud seperti IaaS, PaaS, atau SaaS. Cloud hardware yang dimaksud adalah terkait dengan elemen, compute, storage, dan network yang dalam ilustrasi ini berada pada 3 box paling bawah. Sedangkan cloud software adalah komponen yang ada di setiap box berwarna kuning, khususnya yang menyediakan fasilitas abstraksi, termasuk untuk komponen hardware. Yang kedua, data center. Ini sudah secara singkat dikenalkan di bab kedua. Data center adalah gedung atau fasilitas khusus yang digunakan untuk menempatkan peralatan infrastruktur IT. Sebuah data center klasik bisa terdiri dari 10.000 rak misalnya, dengan masing-masing 100 core CPU dalam setiap rak. Tentu data center modern mempunyai jumlah kapasitas yang lebih besar lagi. Elemen utama data center adalah server yang disusun dalam rak dan dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk cluster. Contoh pengaturannya bisa seperti ini. Yang paling atas adalah resource sebuah server. 80 server disusun dalam sebuah rak dan dihubungkan satu sama lain melalui switch lokal rak. Kemudian dibentuk cluster dengan 30 rak yang dihubungkan satu sama lain dengan switch data center. Karena setiap elemen resource terhubung satu sama lain dengan jaringan, komponen jaringan dalam data center sangat vital dan masif. Dengan memasukkan elemen penunjang operasi, anatomi sebuah data center pada umumnya adalah sebagai berikut. Kebutuhan power untuk data center juga sangat besar. Kualitas supply dan unit cost power menentukan keberlangsungan dan efisiensi operasi data center. Dengan alasan ini, data center biasanya berlokasi relatif dekat dengan sumber pembangkit yang menawarkan insentif harga. Komponen data center yang terkait dengan power supplies dan backup seperti ditunjukkan pada slide ini. Ada power distribution unit, panel primer, UPS, generator emergency, dan tangki penyimpan bahan bakar. Suhu dan sirkulasi udara ruangan data center juga perlu diatur sedemikian rupa untuk mengkompensasi panas yang dihasilkan oleh operasi perangkat. Ini memerlukan sistem pendingin yang juga masif. Komponen data center terkait dengan cooling system antara lain air handling unit, heat rejection device, dan pump room. Ini contoh visual pengaturan sirkulasi udara dalam ruangan data center. Menutup topik tentang data center, ada perkembangan menarik untuk mempercepat establishment di sebuah lokasi tanpa konstruksi khusus, yaitu dengan modular data center menggunakan kontainer. Sebuah kontainer standar 40 kaki dapat memuat hingga 2.500 server. Dengan sistem modular seperti ini, selain proses deployment, proses relokasi jika diperlukan juga relatif lebih mudah dan cepat. Sekarang kita bahas cloud software. Cloud software diperlukan untuk melakukan abstraksi dan mengatur infrastruktur hardware di bawahnya. Software ini bisa proprietary, seperti para penyedia cloud public, Amazon, Google, Microsoft, atau ada juga yang open source seperti OpenStack dan Cloud Foundry. OpenStack adalah salah satu software open source yang leading untuk segmen layanan IaaS, walaupun sekarang juga sudah diperkaya dengan layanan-layanan yang lain. Jadi, OpenStack melakukan pool dan mengabstraksikan resource, compute, storage, dan networking, sehingga dapat di-manage melalui dashboard, command line interface, atau melalui OpenStack API. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. OpenStack melakukan fungsi-fungsi abstraksi dan manajemen untuk networking, storage, server, dan virtualisasi. Ini contoh tampilan Horizon OpenStack Dashboard, di mana administrator dapat melakukan operasi provisioning, manajemen, dan monitoring resource. Gambaran arsitektur sistem OpenStack secara high level adalah sebagai berikut. Resource yang diabstraksikan bisa berupa bare metal, virtual machine, container, dan storage, baik yang block, file, ataupun objek, semua accessible via API. Aplikasi baik yang bawaan OpenStack seperti Horizon atau aplikasi custom berinteraksi dengan resource melalui OpenStack API. Seperti OpenStack untuk IaaS, Cloud Foundry juga merupakan cloud software open source yang populer untuk kategori PaaS. Cloud Foundry pertama kali dikembangkan VMware dan kemudian diambil alih oleh Pivotal. Sebagai software PaaS,
Cloud Foundry mengotomasikan dan mengatur semua resource yang diperlukan oleh aplikasi cloud. Berikut arsitektur dan komponen Cloud Foundry secara garis besar. Cloud Foundry menyediakan platform runtime untuk berbagai programming language dan application services seperti database, storage, continuous integration, delivery, dan lain-lain. Cloud Foundry juga menangani seluruh operasi yang diperlukan untuk scaling, upgrade, dan security measures dengan tetap memperhatikan aspek performance dan kontinuitas layanan. Dari sisi infrastruktur, Cloud Foundry dapat berjalan di atas OpenStack atau platform proprietary seperti VMware, Amazon, Azure, Google, dan lain-lain, atau langsung di atas mesin bare metal.